Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Latar belakang Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda adalah dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan antar organisasi kepemudaan yang sudah ada. Maka dimulailah pertemuan antar organisasi sejak tahun 1920. Namun pada saat itu mereka belum menemukan solusi. Dan kemudian pada tanggal 15 November 1925 diadakan Kongres Pemuda yang bertujuan untuk melaksanakan kesepakatan bersama. Dan pada tanggal 30 April 1926, organisasi pemuda berkumpul dan melaksanakan rapat Kongres Pemuda 1. Kongres ini berhasil merumuskan dasar-dasar kepemimpinan pemikiran bersama, yaitu yang pertama, kemerdekaan Indonesia merupakan cita-cita bersama seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua, seluruh organisasi kepemudaan bertujuan untuk menggalang persatuan para pemuda, kemudian menyelenggarakan Kongres Pemuda 2 pada tanggal 26 sampai 28 Oktober. Sayangnya, pada kongres ini sempat terjadi insiden di mana pemimpin rapat tidak diperkenankan menyebut tentang kemerdekaan Indonesia. Mereka merasa dipersulit dan banyak dari mereka yang dipenjara, diasingkan, dan dibuang ke daerah terpencil. Pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu hari terakhir Kongres Pemuda II, akhirnya Sumpah Pemuda lahir. Muhammad Yamin membuat intisari seluruh isi kongres. Dari intisari itulah lahir rumusan Sumpah Pemuda yang disetujui seluruh peserta Kongres Pemuda II. Sumpah Pemuda 1928 berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan. Berikut ini beberapa peristiwa yang terkait dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Yang pertama yakni Federasi Guiding Front Kulit Sama Mata. Perhimpunan Indonesia pernah melontarkan gagasan tentang peraturan dan kerjasama antar organisasi. Gagasan ini menginspirasi tokoh-tokoh dan organisasi penggerakan seperti Insinyur Soekarno yang pernah membentuk konsentrasi radikal pada tahun 1922 sebagai wadah penyatuan nasional dan organisasi yang diwakili. Pada tahun 1926, Hatta dengan tegas menyatakan perlunya blok nasional diciptakan guna menggabungkan berbagai organisasi pergerakan dan menghadapi penjajah. Namun, akibat PKI yang terlalu gegabah melakukan pemberontakan pada akhir tahun 1996 membuat pemerintahan koloni bertindak keras kepada organisasi pergerakan. Kondisi tersebut menguatkan kembali gagasan persatuan. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno mencoba merealisasikan gagasan persatuan dengan memadukan aliran nasionalisme, Islam, dan Marxisme, sehingga menjadikan kekuatan moral yang kukuh. Wujudnya nanti berupa sebuah federasi antar partai politik dengan organisasi yang sekaligus merupakan front sawo mata untuk menghadapi praktik diskriminasi dari bangsa politik atau penjajah yang merasa superior. Untuk merealisasikan gagasan Insinyur Soekarno, diadakan rapat di Bandung pada tanggal 17 sampai 18 Desember 1927. Para pemimpin partai politik dan organisasi yang hadir akhirnya sepakat membentuk federasi dengan nama Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI dengan beranggotakan PSSI, BU, PNI, Pasundan, Sumatera, Bon, kaum Betawi, dan kaum studi Indonesia. Tujuan pembentukan PPPKI adalah sebagai yang pertama, menghindari segala perselisihan antar partai dan organisasi. Yang kedua, menyatukan arah dan cara bereaksi dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia dengan berbagai lambang seperti sang merah putih, Tugu Indonesia Raya, dan bahasa Indonesia. Yang kedua yakni cita-cita pahlawan. Pada masa pergerakan, organisasi pemuda Indonesia berkembang pesat, meskipun masih banyak yang mengutamakan kepentingan daerah.
ada juga para pemimpin pemuda gagasan mulia yakni merintis Persatuan Nasional di kalangan Angkatan Muda Indonesia. Isi majalah Indonesia Merdeka tentu tujuannya yakni gerakan perhimpunan Indonesia semakin menggelorakan semangat merdeka merintis persatuan. Oleh karena itu, mereka melakukan pertemuan-pertemuan yang mana pada akhirnya mufakat untuk menyelenggarakan rapat besar pemuda Jakarta pada 30 April sampai 2 Mei 1976 atau lebih dikenal dengan Kongres Pemuda Indonesia Pertama. Tujuan Kongres Pemuda Indonesia Pertama adalah untuk menggugah semangat kerja sama antar organisasi-organisasi pemuda di tanah air serta untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Penguatan jati diri keindonesiaan. Yang pertama, politik kesejahteraan dan kejayaan. Perlu dipahami bahwa dengan perkembangannya organisasi di kalangan pemuda juga diikuti oleh perkembangan organisasi wanita atau perempuan di Indonesia. Perkembangan di organisasi wanita itu mendorong pergerakan wanita untuk lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan. Pada Kongres Perempuan pertama dan juga semakin meningkatnya gerakan organisasi wanita telah ikut mendorong bagi kemajuan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kejayaan. Kejayaan ini dalam rangka untuk menuju cita-cita kemerdekaan. Yang kedua yakni pemuda yang berpolitik. Para anggota Indonesia Muda penuh semangat untuk memperjuangkan Indonesia bersatu. Indonesia yang merdeka, awalnya Indonesia Muda dilarang terlibat dalam politik. Namun, hal itu mendorong anggota Indonesia Muda untuk mendirikan perkumpulan lain. Dalam gerakannya, para pemuda juga melakukan kegiatan kepanduan. Kepanduan itu mengambil asas dari kepanduan dunia yang berisi tentang memberikan pelajaran dalam bentuk segala permainan dan kecakapan pandu untuk meningkatkan kesehatan para pemuda. Selanjutnya yang ketiga yakni nasionalisme dan revolusi. Pernyataan Sumpah Pemuda membawa dampak yang luas pada masyarakat untuk menimbulkan nasionalisme yang kuat. PNI bersifat revolusi. Partai Nasional Indonesia yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 terus menggelorakan program-program perjuangan. PNI di bawah Insinyur Soekarno terus mendapat tekanan dari Belanda. Oleh karena itu, aksi-aksi radikal terhadap pemerintahan Belanda. Insinyur Soekarno ditangkap dan diadili. Menjelang divonis, Soekarno sempat mengucapkan pidato pembelaan untuk membakar semangat para pejuang. Selanjutnya yang keempat yakni Volkskamp, wahana perjuangan. Dewan Rakyat pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang didirikan di Batavia pada tahun 1918. Dewan ini berperan sebagai badan penasehat yang hanya berhak memberikan usul-usul kepada pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya yang kelima yakni tamatnya Kemaharajaan Belanda. Menjelang masa pemerintahan kolonial berakhir, berbagai bentuk pergerakan nasional dapat dikontrol oleh pemerintahan kolonial. Dengan masuknya Bumiputra sebagai anggota Volkskamp, tidak berarti kaum Bumiputra diberi hak penuh untuk menyuarakan pendapatnya. Volkskamp memberikan peluang para wakil Hindia membukakan wawasan mereka tentang perlunya persatuan untuk melakukan gerakan nasional dalam melawan kolonialisme.